Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan saya Abi dan 116 Mas H akan bahas tentang bahas saham. Nah, langsung dari tambah saham ini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian saham. Dan saham itu ada tiga. Itu pertama, tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Dua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban dijelaskan pada setiap yang ada persediaan yang siap untuk berubah ya dari saham. Kedua, kita akan membahas tentang pengertian common stock dan preferred stock. Common stock saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, yaitu rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau pembelian saham biasa terbatas atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Bagian-bagiannya yaitu antara lain A. Preferred stock atau saham istimewa. Preferred stock atau saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegang akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen, akan diterima setiap kuartal. Tahukah kamu apa itu kuartal? Kuartal itu adalah tiap 3 bulan. Oke, selanjutnya di bagian ketiga yaitu jenis-jenis saham. Jadi jenis saham tersendiri bisa kita ketahui dengan kita lihat di PPT ini. Pertama yaitu blue chip stock, saham kumpulan adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. B. Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan berikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi. Suat Hasnan. C. Atau yang ketiga, defensive stock atau saham-saham defensif merupakan saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Yang keempat yaitu cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Yang kelima, seasonal stock adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada musim Natal. F. Speculative stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau naik. Yang keempat yaitu agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual adalah 750 lembar, maka agio saham yang dicatat adalah 70 lembar saham. Kelima yaitu menghitung rate of return pada preference stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preference stock atau saham istimewa jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preference ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya, seperti halnya obligasi. Pada umumnya, saham preference ini tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity. Rate of return dari saham preference ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. Rate of return sama dengan dividen per lembar S per harga pasar. Contoh soal, diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar rupiah dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta rupiah. Serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 450 juta.
rupiah. Maka berdasarkan data tersebut kita dapat menghitung rate of return dari saham preferen PT Mutiara Timur dengan memasukkan rumus yang tadi. Itu rate of return sama dengan dividen per lembar S per harga pasar. Rate of return sama dengan 150 juta per 420 juta. Akan mendapatkan hasil 0,3571 atau juga dapat dibilang 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. Oke, selanjutnya yang keenam, keuntungan memiliki saham. Ada beberapa keuntungan dari memiliki saham ini. Yang pertama, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali. Yang kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Yang ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa, seperti pada RUPS dan RUPSLB. Apa itu RUPS dan RUPSLB? Apakah kalian masih ingat? Ya, RUPS adalah rapat umum pemegang saham, sedangkan RUPSLB rapat umum pemegang saham luar biasa. Oke, yang keempat, dalam pengambilan kredit ke perbankan, keuntungan dari memiliki saham ini, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan, dan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak menilai kredit dalam melihat kemampuan calon debitur. Jadi, memiliki saham ini juga sangat penting, karena memiliki beberapa keuntungan. Nah, salah satunya seperti kita ingin mengambil kredit ke bank bisa menjadi satu jaminan uh, yang akan meyakinkan dari pihak bank itu untuk memberikan kredit kepada kita. Oke, rumusnya seperti yang kita lihat pada gambar ini, yaitu CG sama dengan PIT kurang PIT kurang 1 per PIT kurang 1. Keterangannya, CG sama dengan capital gain, PIT sama dengan harga saham akhir periode, dan PIT yang satunya lagi adalah harga saham akhir periode sebelumnya. Oke, selanjutnya yang ketujuh yaitu pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga turut melibatkan pihak lainnya, yaitu yang pertama emitmen, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. Kedua yaitu underwriter atau pinjaman, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Tiga yaitu broker atau pialang. Adapun pengertian broker, menurut R.J. Sok menjelaskan, broker adalah perantara antara pembeli dengan penjual sekuritas. Selanjutnya yang ke-8 kita akan membahas tentang menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus yang untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham yaitu R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO. Terangannya, R sama dengan keuntungan yang diharapkan, D1 sama dengan dividen tahun 1, PO sama dengan harga beli, dan P1 sama dengan harga jual. Oke, contoh soalnya. Manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar Rp5.000, adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar Rp250 dan Rp270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut dengan cara memasukkan rumus yang tadi. Oke, kita masukkan R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO. R sama dengan 5.000 per 250 tambah 270 kurang 250 per 250. Menghasilkan R sama dengan 20 tambah 0,80. Yang ketika dijumlahkan, R sama dengan 20,80. Sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah Rp20,80. Selanjutnya, bagian ke-9 yaitu menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumusnya yaitu NBP sama dengan TE per JSB. Keterangannya, NBP itu adalah nilai buku per lembar saham. Kalau TE itu adalah total ekuitas,
SB adalah jumlah saham yang beredar. Contoh soalnya, diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 slot. Maka nilai buku per lembarnya adalah jawaban NBP sama dengan TE per JSB. Itu adalah rumusnya. Jika kita masukkan angkanya, 4 miliar per 7.500 menghasilkan 533.333,3333. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333,3333 rupiah. Catatannya, satu lot adalah 500 lembar saham. Oke, yang ke-10, menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadangkala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya, dan itu terjadi bukan disengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur adalah PO sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1, D per 1 tambah K pangkat 2, dan seterusnya. Keterangannya, PO adalah nilai intrinsik saham, D adalah dividen, dan K adalah tingkat diskonto. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Periode pertama 30, kedua 20, ketiga 23, keempat 30 rupiah, kelima 20 rupiah, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat di PowerPoint satu ini. Dan dimaksimalkan tingkat diskontonya adalah konstan, yaitu 5% setiap periodenya. Maka kita dapat hitung nilai intrinsik saham tersebut berdasarkan rumus di atas. Jadi kita masukkan rumusnya dengan nilai-nilai di atas. PO sama dengan 30 per 1 tambah 0,0541 tambah 20 per 1 tambah 0,5 dan seterusnya sampai periode ke-8. Akan mendapatkan hasil seperti yang kita lihat di gambar ini, yaitu PO sama dengan 176,86000468. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya adalah 176,86000468 rupiah. Oke, selanjutnya yang ke-11 yaitu earning per share atau EPS. EPS atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan diberikan kepada para pemegang saham dari setiap saham yang dimiliki. Adapun rumusnya, EPS sama dengan EAT per JSB. Keterangan, EPS adalah earnings per share, EAT adalah earnings after tax atau pendapatan setelah pajak, JSB adalah jumlah saham yang beredar. Contoh soalnya dapat kita lihat pada PowerPoint berikut ini. Nah, berdasarkan rumus di atas, kita dapat menghitung EPS sebagai berikut. EPS-nya yaitu EAT adalah 200 juta dan JSB-nya adalah 200.000. 200 juta bagi 200.000 akan menghasilkan EPS-nya 1.000. Maka EPS PT Maharani Utama adalah Rp1.000 per lembar saham. Oke, yang ke-12. Price Earning Ratio atau PER. Bagi para investor, semakin tinggi price earnings rasio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Itu market price per share, harga pasar per lembar saham dengan earning per share atau EPS atau laba per lembar. Adapun rumusnya yaitu yang dapat kita lihat di PowerPoint ini, PER sama dengan MPS per EPS. Apa itu? PER itu adalah price earning ratio, MPS adalah market price per share, sedangkan EPS adalah earnings per share. Ya. Kita masuk ke soalnya. PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya Rp315. Dan mari kita hitung price earning ratio-nya. Dengan memasukkan rumus yang tadi kita dapat melihat PER sama dengan 12.000 bagi 315 atau 12.000 per 315 dapatkan hasil 38. Maka price earning ratio yang diperoleh adalah
Ya, 38 kali. Oke, yang ke-13, menghitung return on investment atau ROI. Return on investment atau ROI atau kembalian investasi di beberapa referensi lainnya, ini juga ditulis dengan return on total asset atau ROA. Maksudnya, earnings after tax atau EAT per total aset. Keterangan EAT itu kita telah ketahui sebelumnya adalah laba setelah pajak, sedangkan total aset adalah total aktiva. Kita masuk ke contoh soalnya. Berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara, terlihat bahwa EAT perusahaan adalah Rp5.720 dan total asetnya Rp8.000. Mari kita hitung. Dengan memasukkan rumus yang tadi, ROI sama dengan 720 per 8.000, dapatkan hasil 0,09. Maka ROI dari PT Jayabaya Utara adalah 0,09. Ya. Selanjutnya yang ke-14 yaitu menghitung return on equity atau ROE. Return on equity ROE disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atau ekuitas. Rumusnya, earnings after tax per shareholders equity. Earning after tax sudah kita ketahui sebelumnya itu adalah laba setelah pajak, sedangkan shareholders equity adalah modal sendiri. Kita masuk ke contoh soal. Seperti yang telah kita lihat, berdasarkan data pada neraca dan laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah Rp1.265 dan dana sendiri adalah Rp3.803. Mari kita hitung. Jawabannya masuk ke menggunakan rumus yang tadi, ROE sama dengan EAT per shareholders equity, 1.265 per 3.803 mendapatkan hasil 0,33. Jadi, return on equity dari PT Gunung Bromo adalah 0,33. Yang ke-15, zero growth model dan signaling theory. Zero growth model, atau yang lebih banyak investor menyebutnya, model tiak bertumbuh. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus berhati-hati untuk dipahami oleh pihak investor. Karena bagi investor, naik turun dan konstannya saham di pasar akan memberikan sinyal positif dan negatif. Konsep signaling teori adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar sehingga akan memberikan pengaruh pada keputusan investor. Adapun rumusnya dari zero growth model adalah PO sama dengan D per K. Contoh soal. Kita masuk ke contoh soalnya. PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar 500 juta setiap tahunnya. Suku bunganya per tahun adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya, yaitu masukkan rumus yang tadi seperti biasa, PO sama dengan rumus yang tadi 500 juta per 0,175. Dapatkan hasil 2.857.142.857. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya diperoleh 2.857.142.857 rupiah. Yang ke-16 yaitu Gordon Growth Model. Dalam perhitungan common stock, Myron J. Gordon mengembangkan suatu formula, di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan constant growth model, yaitu PO sama dengan D1 per R kurang G. Keterangannya, PO itu adalah nilai dari saham biasa, D1 revenue dividen dalam 1 tahun, R adalah rate of return yang diinginkan, dan G adalah growth yang ditaksir adalah selalu yang konstan. Contoh soalnya, dapat kita lihat di layar sebelah kiri ini. Kita masukkan rumusnya dan masukkan angkanya. PO sama dengan 8 miliar per 0,20 kurang 0,195. 0,20 itu didapat dari 20%. Sedangkan
0,195 itu didapat dari 19,5%. Nah, 0,20 kurang 0,195 itu mendapatkan hasil 0,005. Jadi, PO 8 miliar bahagi 0,005 mendapatkan hasil 1.600 miliar. Maka nilai dan saham biasa tersebut adalah 1.006 miliar. Oke, yang terakhir adalah stock split dan perhitungannya. Menurut Hendy M. Fakhrudin, stock split pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil, misalnya dari nilai nominal 1.000 per saham menjadi 1.000 jadi 500 per saham, dan terakhir adalah menjadi 100 per saham. Oke, itulah presentasi dari bab 15 tentang saham dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.